Kamu pernah nggak lagi tiduran malam-malam, tiba-tiba ada suara di dalam kepala yang bilang, kamu udah berapa tahun sih? Udah punya tujuan hidup belum? Dan kamu langsung beku. Kayak ada sesuatu yang menghantam dada, bukan karena sakit fisik, tapi karena kamu nggak tahu harus jawab apa. Kamu lihat orang-orang di medsos udah launching startup, bikin konten viral, dapat beasiswa luar negeri, dan kamu di sini masih scroll untuk kesekian ratus kali, nggak tahu sebenarnya lagi cari apa. Terus pagi-pagi orang tua nanya, nanti mau kerja di mana? Dan kamu senyum-senyum nggak jelas karena jawabannya kamu juga nggak tahu. Ini bukan cerita tentang kamu yang malas. Ini cerita tentang kamu yang terlalu keras sama dirinya sendiri. Dan hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang mungkin belum pernah ada yang bilang ke kamu dengan jelas. Kamu nggak harus tahu tujuan hidupmu sekarang. Tapi bukan berarti kamu boleh diam. Ada perbedaan besar antara belum tahu dan nggak mau tahu. Dan hari ini kita akan jelajahi perbedaan itu bersama. Gue mau kamu kenal sama seseorang. Sebut saja namanya Raka. Raka, 20 tahun, mahasiswa semester 3. Secara nilai oke, punya teman, punya hidup sosial yang lumayan. Tapi kalau kamu ajak ngobrol lebih dalam, satu kalimat yang selalu muncul. Gue nggak tahu gue mau jadi apa. Setiap malam dia buka YouTube, cari video motivasi, nonton sampai jam 2 pagi. Setiap kali selesai, dia merasa semangat. Tapi semakin hari, semangatnya makin cepat habis. Karena dia nggak tahu semangat itu mau dibawa kemana. Dia pernah ikut komunitas bisnis mahasiswa, bertahan 3 minggu, lalu keluar. Dia pernah belajar desain grafis, sampai beli tablet, tapi berdebu sekarang di pojokan kamar. Dia pernah mau mulai YouTube, tapi sebelum bikin satu video pun, dia udah mikirin, nanti viewsnya dikit gimana, kontenku nggak bagus gimana. Akhirnya, nggak jadi. Raka bukan orang yang nggak berbakat. Raka bukan orang yang malas. Raka adalah orang yang terlalu takut mulai karena dia pikir kalau belum tahu tujuannya, lebih baik nggak usah mulai. Dan tanpa dia sadari, ketakutan itu sendiri yang membunuh potensinya. Mungkin kamu pernah jadi Raka. Mungkin kamu sekarang sedang jadi Raka. Dan kalau iya, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu peduli. Itu tanda ada bagian dari dirimu yang ingin lebih, yang ingin tumbuh, yang belum puas dengan sekedar mengalir. Masalahnya bukan keinginan itu, masalahnya adalah cara kamu merespons ketidaktahuanmu sendiri. Ada satu tekanan yang paling besar yang dialami generasi kamu, yang belum pernah ada generasi sebelumnya sepanas ini. Tekanan untuk tahu passion kamu, sekarang, hari ini, kemarin kalau bisa. Semua orang ngomong, follow your passion, temukan tujuan hidupmu, jangan buang waktu. Kalimat-kalimat itu terdengar inspiratif. Tapi tahukah kamu apa efek sampingnya kalau didengar oleh seseorang yang belum tahu passionnya? Rasa bersalah. Kamu mulai ngerasa ada yang salah dari dirimu, seolah-olah semua orang udah punya peta tujuan hidup dari lahir dan kamu satu-satunya yang datang tanpa peta. Terus kamu buka Instagram, ada yang umur 19 udah founder startup, ada yang umur 21 udah jutaan followers, ada yang baru lulus SMA tapi udah beasiswa ke luar negeri. Dan kamu masih di kasur, masih bingung. Ini namanya social comparison theory. Kita secara alami membandingkan diri kita dengan orang lain, dan medsos membuat proses ini jadi jauh lebih brutal. Tapi ada yang sering kamu lupa lihat. Kamu lihat outputnya, kamu nggak lihat prosesnya. Kamu lihat yang viral, tapi nggak lihat 300 video pertamanya yang viewsnya cuma 2 digit. Dan itu adalah jebakan terbesar yang bikin kamu stuck. Ditambah lagi, terlalu banyak suara orang lain masuk ke kepalamu sebelum kamu sempat membentuk suaramu sendiri. Orang tua bilang satu hal, guru bilang hal lain, teman bilang beda lagi, YouTube motivasi bilang yang bertolak belakang. Semua merasa paling benar, dan kamu di tengah-tengahnya beku. Inilah yang psikolog sebut sebagai decision paralysis. Terlalu banyak suara, bikin otak nggak bisa ambil keputusan sama sekali. Hasilnya, diam. Dan diam adalah pilihan yang paling mahal harganya. Psikolog Stanford William Damon pernah meneliti ribuan anak muda dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Hanya 20% dari mereka yang punya tujuan hidup yang jelas. Sisanya, hanyut tanpa arah, punya mimpi tapi nggak ada action, atau nggak peduli sama sekali. Artinya, kamu yang bingung itu bukan pengecualian. Kamu adalah mayoritas. Dan Damon juga menemukan bahwa tujuan hidup itu jarang datang seperti petir. Lebih sering dia tumbuh pelan-pelan dari pengalaman kecil yang menumpuk.
gue mau kasih kamu sebuah analogi. Bayangkan kamu buka Google Maps tapi nggak masukkan destinasi. Apa yang terjadi? Maps-nya nggak bisa kasih rute. Dia hanya bisa kasih kamu posisi sekarang. Dan itu oke. Karena sebelum tahu mau kemana, yang paling penting adalah tahu dulu kamu sekarang ada di mana. Sekarang, gue mau cerita 3 nama yang mungkin kamu kenal. Vera Wang, desainer gaun pernikahan ikonik. Dia baru mulai karir desainernya di usia 40 tahun. Sebelumnya atlet skating yang gagal lolos Olimpiade. Julia Child, koki legendaris yang mengajarkan masakan Prancis ke seluruh Amerika. Baru belajar memasak serius di usia 36 tahun. Buku pertamanya terbit saat dia 49 tahun. J.K. Rowling, saat menulis Harry Potter, dia single mother yang hampir miskin. Ditolak 12 penerbit, baru diterima di yang ke-13. Terlambat adalah konsep yang diciptakan oleh orang-orang yang takut mulai. Yang penting bukan kapan kamu mulai, tapi apakah kamu mulai. Oke, sekarang gue mau balik ke Raka. Suatu hari, dia lagi di perpustakaan, scroll medsos seperti biasa, ketika temannya, sebut saja Dito, duduk di sebelahnya. Dito nggak punya banyak followers, tapi dia konsisten tiap minggu upload video pendek tentang buku psikologi yang dia baca. Buat siapa videonya, Dit? Views-nya juga dikit banget, kata Raka. Dito senyum, lalu jawab sesuatu yang menghantam Raka lebih keras dari apapun yang pernah dia dengar. Gue nggak tahu gue mau jadi apa, tapi gue tahu gue suka baca dan suka ngobrol tentang apa yang gue baca. Jadi gue mulai dari situ, minimal gue bergerak. Raka diam, bukan karena kalimat itu filosofis, tapi karena kalimat itu terlalu sederhana, dan dia sadar, selama ini dia menunggu sesuatu yang besar untuk datang duluan sebelum berani mulai hal yang kecil. Kamu nggak harus melihat seluruh ruangan sekaligus. Kamu hanya perlu melihat 1 langkah ke depan. Dan 1 langkah itu cukup untuk memulai segalanya. Karena bergerak, sekecil apapun, selalu lebih baik daripada diam menunggu peta yang perfect. Peta itu nggak akan datang sebelum kamu mulai berjalan. Sekarang gue mau kasih kamu 5 langkah konkret yang bisa kamu mulai hari ini. Langkah pertama, tanya dirimu pertanyaan yang lebih kecil. Berhenti nanya, gue mau jadi apa? Pertanyaan itu terlalu besar dan langsung bikin beku. Ganti dengan, hal apa yang belakangan ini bikin gue penasaran? Atau, kapan terakhir kali gue lupa waktu karena asyik sama sesuatu? Atau kalau gue bisa ngobrol tentang satu topik 2 jam tanpa bosen, topik apa itu? Jawaban dari pertanyaan kecil ini adalah peta pertamamu. Langkah kedua, explore dengan batas waktu. Coba satu hal baru selama 30 hari saja. Kalau cocok, lanjut. Kalau enggak, kamu belajar bahwa itu bukan jalanmu, dan itu juga informasi berharga tentang dirimu. Hidup bukan ujian pilihan ganda yang salah pilih langsung gugur. Hidup lebih kayak game RPG. Makin banyak skill yang kamu coba, makin kaya karaktermu. Langkah ketiga, mulai dari dokumentasi, bukan kreasi. Buat kamu yang mau mulai bikin konten tapi ngerasa belum layak, kamu nggak harus jadi ahli dulu untuk mulai berbagi. Dokumentasikan perjalananmu. Hari ini gue coba hal baru, ini yang gue pelajari. Gue baru baca buku ini dan ini yang gue pikirin. Itu konten, itu nyata. Dan itu jauh lebih menyentuh orang daripada konten yang terlalu perfect. Langkah keempat, cari lingkungan yang tepat. Kamu adalah rata-rata dari orang-orang yang paling sering ada di sekitarmu. Kalau lingkunganmu isinya orang yang ngeledek setiap kamu mau coba hal baru, itu bukan tempat yang mendukung pertumbuhanmu. Cari komunitas di mana orang-orangnya juga masih belajar, masih exploring, dan gak pretend udah tahu segalanya. Langkah kelima, ubah mindset dari menemukan passion menjadi membangun passion. Carol Dweck, psikolog Stanford, bilang bahwa passion bisa dikembangkan, bukan hanya ditemukan. Passion bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dan kamu langsung klik. Passion tumbuh seiring kamu semakin dalam di suatu bidang. Klik itu justru sering datang setelah kamu sudah mulai, bukan sebelumnya. Gue mau tutup dengan satu hal. Ada konsep dalam filsafat Jepang yang disebut Ikigai, alasan untuk bangun pagi. Persilangan antara apa yang kamu cintai, apa yang kamu kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa menghidupimu. Tapi yang jarang orang ceritakan, Ikigai bukan sesuatu yang kamu gambar di kertas dan langsung jadi nyata. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Steve Jobs pernah bilang, kamu nggak bisa menghubungkan titik-titik dengan memandang ke depan. Kamu hanya bisa menghubungkannya dengan melihat ke belakang. Artinya, kamu nggak harus tahu sekarang bagaimana semuanya akan terhubung. Kamu hanya butuh kepercayaan bahwa setiap langkah yang kamu ambil hari ini akan jadi titik yang suatu hari nanti terhubung menjadi sesuatu yang indah. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kamu bergerak. Titik yang diam nggak bisa terhubung kemana-mana. Jadi untuk kamu yang lagi bingung, lagi overthinking, lagi ngerasa tertinggal,
Kamu bukan tertinggal, kamu sedang di awal perjalanan. Kamu nggak harus tahu tujuan besarmu hari ini. Kamu hanya butuh satu langkah kecil hari ini. Nulis satu paragraf, rekam satu video, baca satu bab, coba satu skill baru 15 menit. Satu langkah hari ini. Itu cukup. Gue percaya kamu bisa. Bukan karena gue tahu tujuan hidupmu, tapi karena kamu udah ada di sini, nonton sampai sejauh ini, dan itu sendiri udah buktiin bahwa ada bagian dari dirimu yang gak mau menyerah. Jaga bagian itu baik-baik. Karena langkah pertama gak harus perfect, dia hanya harus ada. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalau video ini ngena buat kamu, share ke satu orang yang lagi butuh dengar ini. Terima kasih sudah menonton.